Selamat malam, sejahat semua. Selamat bergabung kembali di kelas farmakoterapi sesi 5 dengan topik malam ini yang agak beda ya, tentang kesehatan kulit, lebih tepatnya hiperpigmentasi. Di malam ini eh, saya tidak bertindak sebagai fasilitator seperti hari-hari yang lain, tapi saya mengundang teman saya, apoteker Putu Devi, gitu ya. Ini teman sekelas saya dulu waktu S1 dan beliaunya melanjutkan lagi kuliah S2 Magister Farmasi di Universitas Airlangga. Beliaunya juga berpraktek di komunitas ya, di klinik. Nah, dan eh, topik S2-nya itu mengenai, nah nanti biar cerita sendiri ya, tentu tidak eh, ber apa tidak jauh dari topik yang kita bahas malam ini. Nah, supaya eh, teman-teman tidak bertanya-tanya siapa ya pematerinya ini ya, karena mungkin belum belum pernah, karena baru pertama kali ini saya undang gitu ya, karena topiknya saya tidak menguasai, dan supaya tidak mengandai-andai begitu ya, kalau saya tidak menguasai maka saya pasti lebih memilih untuk mengundang pemateri yang menguasai topik tersebut. Nah, dalam hal ini untuk topik ini Apoteker Devi sangat mumpuni gitu ya untuk topik ini. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi nanti supaya bisa banyak diskusi begitu ya. Ini 19.20, kita mulai saja. eh, Kepada Devi dipersilahkan. Selamat malam, saya Apoteker Devi. Ini baru pertama kali saya diajak join sama pribadi untuk memberikan materi gitu ya tentang kesehatan kulit. Nah, di sini saya izin share screen untuk materi yang akan saya berikan hari ini. Apakah sudah terlihat untuk slideshow-nya? Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang hiperpigmentasi dan bagaimana cara penanganan dari hiperpigmentasi itu sendiri. Sebelumnya, saya perkenalan dulu. Saya Devi, seperti yang tadi Primadi bilang, saya S1 di Universitas Airlangga, lalu saya juga menyelesaikan studi magister saya di Universitas Airlangga. Kebetulan topiknya juga tentang kosmetik begitu. Hari ini saya akan membawakan materi hiperpigmentasi dan bagaimana cara penanganannya. Jadi saya langsung saja untuk memberikan materi untuk hari ini. Yang pertama saya akan menjelaskan hiperpigmentasi dan jenis-jenisnya. Ternyata hiperpigmentasi itu memang banyak jenisnya. Nah, di sini kita perlu menggali lebih dalam apa itu hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi adalah kondisi kelainan kulit di mana warna kulit berubah menjadi lebih gelap dari warna yang biasanya atau yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan proses biologis yang melibatkan produksi pigmen kulit disebut melanin. Nah, melanin ini diproduksi di dalam melanosit. Eh, Di sini ada gambar struktur kulit, di mana kita bisa lihat lapisan sel kulit mati terletak di stratum corneum. Lalu stratum lucidum, granulosum, dan melanosit ini ternyata ada di epidermis, tetapi bagian paling bawah sendiri. Nah, di sini untuk produksi melanin atau pigmen yang menyebabkan warna kulit
pada kulit kita. Nah, di sini ada jenis-jenis hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi yang pertama saya terangkan adalah hiperpigmentasi postinflamasi. Hal ini terjadi dikarenakan adanya peradangan atau cedera pada kulit, luka ataupun jerawat, ataupun juga dari perawatan klinik sebelumnya seperti laser. Gitu. Lalu ada juga melasma. Melasma ini yang sering terjadi pada orang-orang lanjut usia ya, yang sudah biasanya memasuki usia aging gitu. Atau ada juga orang-orang yang menderita melasma itu disebabkan oleh orang-orang yang mengkonsumsi obat-obat hormon tertentu. Biasanya seperti pil KB seperti itu. Lalu di sini ada lentigo. Lentigo ini juga dikenal sebagai age spots atau sunspots. Dia tidak beraturan, tidak seperti melasma yang besar. Lentigo ini bintik-bintik hitam atau coklat, tapi bentuknya nggak beraturan. Dia biasanya bisa terjadi di kulit punggung tangan, kulit punggung kaki, wajah juga. Di leher juga ada biasanya. Kalau misalnya kita lihat orang usia sekitar 60 tahun ke atas atau 70 tahun ke atas, itu yang biasanya memang yang kulitnya kuning langsat ya, kuning langsat atau lebih cenderung ke putih, kita bisa menemui hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau di kulit sawo matang, hal ini jarang terjadi. Biasanya kalau yang kulitnya sawo matang terjadinya hipopigmentasi, bukan lentigo seperti ini. Lalu untuk yang berikutnya, epidermis atau yang dikenal sebagai freckles. Ini bintik-bintik berpigmen di lapisan basal kulit yang umumnya terjadi pada golongan kulit putih ya. Menurut Fitzpatrick, golongan kulit 1 dan 2. Nah, di sini freckles ini banyak disebabkan oleh hormon salah satunya. Dia banyak ditemukan pada anak-anak dengan masa pubertas. Ini penyebab hiperpigmentasi. Nah, kita kembali lagi ke penyebab hiperpigmentasi. Kenapa hiperpigmentasi itu bisa terjadi di kulit kita? Banyak pemicunya, seperti kita bekerja dengan bahan-bahan kimia, yang salah satunya dapat memicu sel-sel hormon kortisol di dalam tubuh kita. Yang kedua genetik, yang ketiga hormon, lalu ada bekas-bekas luka atau post acne seperti itu juga bisa. Lalu ada paparan sinar matahari dan yang paling umum adalah aging atau penuaan. Gimana sih melanogenesis ini bisa terjadi sehingga menyebabkan melanin itu muncul di permukaan kulit kita? Jadi melanogenesis ini muncul akibat dari enzim tirosinase. Enzim tirosinase yang dipicu oleh hormon kortisol ataupun pemicu lainnya seperti radiasi ultraviolet seperti itu, radiasi ultraviolet, blue ray atau infrared itu juga bisa. Nah, enzim tirosin ini yang menyebabkan perubahan metabolisme sel L-dopa menjadi dopaquinon. Nah, dopaquinon ini yang memicu melanosit memproduksi eumelanin dan pheomelanin. Apa sih bedanya eumelanin sama pheomelanin? Eumelanin ini yang kita ketahui melanin yang berwarna coklat ataupun coklat gelap sampai hitam. Sedangkan pheomelanin ini yang berfungsi mengatur warna merah atau pink pada kulit kita seperti misalnya munculnya PIE atau post inflammation erythema itu bisa terjadi karena pheomelanin. Nah, melanin-melanin ini kemudian ditransfer oleh dermosom yang pertama kali saya. Nah, ini ya, ditransfer oleh dermosom ke permukaan kulit begitu, di stratum lucidum dan stratum granulosum.
Di sini metode pencegahan dan penanganannya. Metode pencegahan hiperpigmentasi yang pertama kali adalah paling utama melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Meskipun sinar matahari aja nggak sinar matahari aja itu bukan hal yang utama ya, karena sekarang banyaknya gadget, lalu juga TV begitu ya. Jadi sinar matahari yaitu ultraviolet, lalu juga blue ray dan infrared itu sangat berpengaruh terhadap hiperpigmentasi pada kulit. Nah, cara yang bisa digunakan adalah menggunakan sun protection factor, sunblock atau sunscreen. Itu bisa untuk melindungi pemicu dari produksi enzim tirosinase tadi yang bakal diubah menjadi melanin di dalam melanin. Lalu juga menjaga makanan dengan menghindari junk food dan fast food. Karena junk food dan fast food ini dapat memicu perubahan hormon di dalam tubuh kita. Seperti yang kita tahu bahwa hormon-hormon ini juga bersifat negatif ya terhadap tubuh, dapat meningkatkan hormon kortisol yang akan memicu enzim tirosinase juga untuk aktif di dalam melanosit. Lalu juga menghindari obat atau bahan kimia yang dapat melukai kulit atau merubah regulasi hormon di dalam tubuh. Yang ketiga, menjaga stres dan pola hidup sehat. Jadi pola makan yang sehat dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah hiperpigmentasi. Konsumsi makanan juga dihitungkan nutrisinya. Jadi kayak makanan yang banyak antioksidan, seperti buah atau sayur, itu sangat disarankan. Disarankan juga agar kulit tidak dehidrasi, kita butuh minum air mineral setidaknya 1,5 liter minimal per hari. Nah, ini yang tadi saya bilang, paparan sinar matahari itu ultraviolet. Ultraviolet ini dibagi menjadi UVA, UVB, dan UVC. Yang paling panjang gelombangnya adalah UVA, di mana memiliki panjang gelombang 380 sampai 315 nanometer. Gelombang UVA ini dapat menembus kulit sampai dengan dermis. Jadi dia salah satu penyebab kenapa orang-orang dapat memiliki kanker kulit yang pertama. Lalu juga memiliki hiperpigmentasi berlebihan yang susah sekali untuk hilang atau pudar pada kulit. Lalu dia juga salah satu penyebab bagaimana kulit itu cepat mengalami penuaan. Lalu ada UVB. UVB ini mempunyai panjang gelombang yang pendek yaitu 315 sampai 280 nanometer. UVB ini yang sering kita hindari karena UVB berdampak langsung pada kulit kita, dapat menyebabkan sunburn misalnya atau kulit terbakar. Lalu juga iritasi seperti kering sekali, pecah-pecah begitu juga bisa. Nah, hiperpigmentasi dari UVB sendiri itu lebih mudah dipudarkan daripada UVA. Nah, yang satu lagi UVC. UVC memiliki panjang gelombang terpendek di antara sinar ultraviolet lainnya. Dia hanya mampu menembus atmosfer saja, tidak mampu menembus, tidak sampai masuk ke dalam bumi gitu ya. Lalu ada blue light dan visible light. Apa sih blue light dan visible light ini? Blue light dan visible light ini banyak kita temui di dalam gadget pertama. HP, laptop, maupun televisi juga. Juga lebih tinggi ya blue light dan visible light-nya. Karena visible light kan warna yang dapat kita lihat gitu. Infrared juga ada di dalam HP maupun laptop maupun tab gitu ya, tablet. Ini baik blue light, visible light, blue light masih menembus di dermis, di epidermis saja ya, tapi visible light dan infrared dia dapat menembus sampai ke dermis, seperti UVA juga. Nah, ini metode pengobatan hiperpigmentasinya. Kita bisa ada terapi topikal sama terapi laser. Yang mana terapi laser itu merupakan terapi medis ya. Jadi perlu ada dokter sebagai pendamping untuk menggunakan alat ini gitu.
Terapi topikal pun banyak macamnya, tetapi yang paling sering kita dengar adalah hidroquinon gitu ya. Karena hidroquinon itu merupakan salah satu gold standar pengobatan hiperpigmentasi sejak tahun 1960 dan masih digunakan hingga sekarang. Padahal kita tahu sendiri bahwa hidroquinon ini merupakan salah satu zat yang berbahaya ya bagi tubuh. Cuma ini masih digunakan, tetapi digunakannya harus sepengetahuan dokter, biasanya seperti itu. Nah, ini terapi topikalnya, jadi macam-macam cara kerja dari anti hiperpigmentasi begitu ya. Seperti golongan hesperidin yang ada di dalam tomat, prosianidins, terus juga melatonin, hormon melatonin, dan GSA atau GSH atau glutathione. Dia menghambat dari sinyal-sinyal ultraviolet yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada lagi retinol. Golongan retinoid atau sebangsa vitamin A, dia menghambat sintesis dari enzim tirosinase agar tidak aktif untuk pemecahan berikutnya menjadi melanin. Nah, di sini ada glukosamin. Ternyata glukosamin selain untuk lutut juga bisa untuk sebagai agen anti hiperpigmentasi. Dia menghambat tirosinase di dalam proses glikosilasi, begitu. Lalu juga ada niacinamide. Nah, niacinamide ini dia menghambat dari transfer melanosum. Melanosum itu adalah pigmen melanin yang diangkut dari melanosit ke atas. Itu. Jadi dia menghambat prosesnya ya, proses transfer melanin dari melanosit, yaitu basal dari epidermis menuju stratum lucidum atau granulosum. Lalu ada juga ini arbutin, kojic acid, sama azelaic acid. Dia juga tirosinase inhibitor, yaitu menghambat tirosinase atau menghambat aktifnya enzim tirosinase agar tidak terjadi produksi melanin di dalam melanosit. Nah, ternyata hidroquinon yang sering dipakai itu juga menghambat proses dari aktivasi enzim tirosinase. Nah, masing-masing bahan aktif ini mempunyai beberapa efek samping. Yang paling pertama, hidroquinon ini mempunyai efek samping seperti eritema. Jadi ya ini kalau hidroquinon dipakai terus-menerus ya, itu menyebabkan eritema, iritasi, sama okronosis. Okronosis itu adalah hiperpigmentasi yang lebih dalam, yang mana dia menyebabkan sel-sel kulit itu menjadi seperti kayak bulan sabit hiperpigmentasinya gitu. Lalu ada azelaic acid. Azelaic acid itu kalau dipakai terus-menerus selama 3 bulan, itu dapat menyebabkan rasa tersengat. Jadi lebih sensitif kulit wajah dari kulit wajah kita gitu ya. Lebih terasa tersengat, lalu seperti terbakar, gatal, sama seperti pecah-pecah gitu ya, mengelupas, sedikit-sedikit mengelupas, kena air aja agak-agak perih gitu. Itu berarti kulit kita sensitif terhadap bahan-bahan yang seperti ini. Lalu ada kojic acid. Kojic acid ini yang paling digemari karena minimal side effect daripada azelaic acid sama hydroquinone. Lalu ada ascorbic acid. Ascorbic acid sebagaimana kita tahu sebagai vitamin C ya. Lalu ada golongan vitamin A, retinol, retinoid, retinoin, dan sebagainya. Lalu ada kortikosteroid. Nah, kenapa kortikosteroid ini bisa untuk menekan gitu ya hiperpigmentasi? Karena kortikosteroid ini fungsinya itu menekan hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Otomatis kalau hormon kortisol ini ditekan, dia bisa bertindak sebagai antiinflamasi dan dia bisa bertindak sebagai menghambat pemicu
aktifnya enzim tirosinase. Lalu ada niacinamide, ini juga paling minimal side effect-nya. Licorice extract. Licorice extract ini mengandung glycyrrhizin sama glabridin, sehingga dia dapat menjadi agen anti hiperpigmentasi juga. Nah, glabridin sama glycyrrhizin ini dia cara kerjanya adalah menghambat enzim tirosinase untuk aktif. Begitu. Lalu ada soybean juga, arbutin, glukosamin, dan butyl resorcinol yang akhir-akhir ini lagi booming gitu ya, butyl resorcinol. Jadi kalau ada misalnya kita tahu sediaan merek X gitu ya, Nia resorcinol, nah itu butyl resorcinol sama niacinamide. Nah ini menurut penelitian dari jurnal ya, topical agents untuk hiperpigmentasi. Adapun hydroquinone, gitu ya, hydroquinone 4%, lalu juga arbutin, arbutin yang 3%, tretinoin. Nah, ini menarik ya, tretinoin yang 0,1%. Di luar negeri kenapa sih kok mereka menggunakan 0,1%? Karena kulit mereka yang cenderung melaninnya lebih sedikit daripada kita yang kuning langsat atau sawo matang. Jadi memang kalau di luar negeri itu lebih tinggi kadarnya tretinoin. Kalau di sini kan kita hanya menjumpai tretinoin yang 0,05% atau 0,025%. Sangat sedikit ya. Lalu juga ada azelaic acid, niacinamide, dan gabungan. Di Indonesia sendiri sudah ada gabungan ini, flusinolon, hidroquinone, dan tretinoin. Nah, ini untuk sediaan-sediaannya yang beredar di Indonesia. Jadi ada ini untuk gabungan hydroquinone, tretinoin, sama flusinolon, lalu azelaic acid, hydroquinone, tretinoin. Nah, di sini juga ada terapi topik oral ya, oral untuk uh, hyperpigmentasi begitu. Ada asam tranexamat sendiri, melatonin, hormon melatonin, ada hormon glutathione juga, sistemin. Lalu kalau topikal ada ini iron oxide sunscreen. Iron oxide itu artinya dia ini seperti zinc oxide begitu ya. Untuk sunscreen biasanya yang physical sunscreen itu lebih lebih kalau dibilang itu lebih, kalau saya sendiri menurut saya ya, physical sunscreen itu lebih bagus daripada chemical sunscreen. Kenapa? Dia juga menghambat blue light sama visible light daripada yang chemical sunscreen gitu. Karena kan kalau chemical sunscreen dia kerjanya itu menyerap panas ya, menyerap panas dipantulkan kembali. Sedangkan golongan zinc oxide, iron oxide dia itu memblok. Jadi membuat suatu lapisan film gitu ya di di kulit kita untuk memantulkan kembali blue light, visible light maupun ultraviolet. Metode perawatan diri sendiri itu bisa dengan perawatan kulit yang tepat, yaitu dengan double cleansing. Itu sangat dianjurkan untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati yang tertinggal pada kulit. Penggunaan produk skincare itu juga bisa. Yang basic pun juga bisa. Nggak perlu serum juga nggak apa-apa. Basic seperti membersihkan, terus habis itu menyegarkan, lalu mengunci kelembapan kulit itu sendiri sudah bisa untuk menangani, mencegah, paling nggak mencegah untuk terjadinya hiperpigmentasi pada kulit kita. Nah, setelah melembabkan, mengunci kelembaban, kita juga perlu sun protection factor atau sunscreen, di mana dapat melindungi kulit kita dari bahaya sinar matahari, lalu blue light, visible light, ataupun infrared. Mengelola stres dan pola hidup sehat, memperhatikan asupan nutrisi juga. Nah, kita masuk ke prosedur medis. Di sini prosedur medis ini yang pertama saya
buka mikrodermabrasi. Jadi prosedur mikrodermabrasi ini adalah prosedur penghilangan lapisan terluar kulit menggunakan alat khusus ya. Di sini ada alat khusus yang biasa di klinik-klinik kecantikan. Kalau yang sering ke klinik kecantikan ya, ada mikrodermabrasi. Ini menghancurkan lapisan kulit atas dan menghisap sisa-sisa dari lapisan kulit atas. Jadi sel kulit matinya itu diserap sama mikrodermabrasi ini. Nah, ini membantu juga nih untuk mengurangi hiperpigmentasi, sekaligus membuat kulit kita itu lebih cerah daripada sebelumnya karena mungkin lapisan kulit mati itu sudah terangkat dan yang lapisan sel kulit mati sendiri menyebabkan warna kulit kita menjadi kusam gitu ya. Nah, mikrodermabrasi ini juga merangsang untuk adanya regenerasi sel-sel kulit baru gitu. Mikrodermabrasi ini umumnya aman. Hanya terjadi sedikit ataupun beberapa pada yang memang hipersensitif ya terhadap alat-alat kecantikan. Ya seperti kemerahan, iritasi kulit dan pembengkakan. Tapi biasanya prosedur ini aman untuk semua kalangan. Dari usia 20 ke atas itu aman untuk mikrodermabrasi. Nah, untuk orang-orang dengan akne atau akne yang parah sekali, biasanya berkonsultasi dahulu dengan dokter di klinik tersebut untuk melakukan mikrodermabrasi. Lalu ada lagi chemical peeling. Chemical peeling ini memang prosedur di klinik ya, di klinik kecantikan biasanya untuk menggunakan bahan kimia pada kulit. Jadi dia tuh merusak atau mengangkat secara paksa lapisan kulit terluar kita sehingga merangsang regenerasi sel-sel kulit yang baru gitu. Jadi memang sehabis peeling itu biasanya kita ada bagian-bagian sudut hidung ataupun sudut-sudut seperti mulut, bibir ini dan biasanya di dahi itu agak-agak mengelupas. Hal ini wajar terjadi pada chemical peeling. Apalagi chemical peelingnya memang yang lebih berat gitu ya. Karena tujuannya untuk merangsang regenerasi sel-sel kulit yang baru sehingga tidak terlihat kusam begitu. Nah, ini tadi yang saya bilang untuk apa namanya derajat tingkat warna kulit. Jadi ada menurut Fitzpatrick ini ada very light, light, intermediate, tan atau sawo matang, brown, coklat dan dark. Itu coklat gelap ya. Kita biasanya ada di intermediate sama tan. Nah, kenapa sih chemical peeling ini perlu dilindungi oleh sunscreen gitu ya? Paling enggak SPF-nya yang 15 gitu. Supaya regenerasi sel kulit-kulit yang baru ini itu enggak percuma. Jadi dilindungi sama sunscreen gitu. Kalau misalnya kita enggak pakai sunscreen, regenerasi sel kulit ini tetap berjalan, tapi terkena UV, itu malah menambah eh, derajat keparahan dari hiperpigmentasi. Nah, ini biasanya chemical peeling ini di klinik-klinik kecantikan ada tujuannya masing-masing. Yang pertama ada eksfoliasi, yang kedua memang dikhususkan untuk menghilangkan lapisan epidermis ya. Jadi bukan menghilangkan secara seluruhnya, tapi berusaha mengangkat ini hiperpigmentasinya tuh sampai mana sih gitu. Jadi epidermis ini diangkat, lalu kalau sudah apa namanya terlihat gitu ya, oh ini masih ke dermis atau bagaimana, itu dilanjutkan lagi mungkin bulan depannya atau 2 bulan lagi itu menjadi yang medium, yang uh, golongan papilari dermal ya. Jadi biasanya kalau eksfoliasi ditujukan kepada yang mempunyai jerawat yang meradang gitu. Nah, kalau kayak freckles atau melasma itu biasanya di superficial. Nah, kalau misalnya yang sampai dermis,
itu biasanya yang kayak lentigo atau melasma yang disebabkan oleh aging atau hormon. Nah, ini macam-macam bahan kimia yang dipakai untuk chemical peeling itu ada asam glikolat atau glycolic acid, trichloroacetic acid, dan salicylic acid biasanya. Biasanya yang paling mild gitu ya itu salicylic acid. Lalu ada kombinasi antara salicylic acid dengan trichloroacetic acid. Yang paling moderate gitu ya di glycolic acid. Ini ada terapi laser. Terapi laser ini juga prosedur medis ya. Lasernya cukup banyak macamnya. Jadi ada laser ablasi, laser non ablasi, dan laser fraksional. Ada biasanya kalau misalnya di klinik-klinik ditawarin nih, ada mau yang laser apa, ruby atau apa fraksional kayak gitu biasanya, atau IPL juga. Nah, ini macam-macam untuk terapi tipe dari terapi laser ya. Nah, kita masuk ke penggunaan bahan alami. Sebenarnya penggunaan bahan alami ini bisa digunakan untuk menangani atau memudarkan hyperpigmentasi ini. Tapi dikarenakan menggunakan bahan alami itu sangat panjang waktunya atau sangat lama waktunya. Sehingga biasanya orang-orang ini nggak sabar kapan sih selesai dari hiperpigmentasi ini, akhirnya melakukan treatment di klinik kecantikan seperti itu. atau kita menggunakan skincare yang memang tujuannya untuk memudarkan hiperpigmentasi. Nah, yang pertama adalah kita bisa menggunakan lemon sebagai agen bahan alami untuk memudarkan hiperpigmentasi. Karena lemon ini mengandung asam sitrat yang dapat membantu mencerahkan kulit. Nah, kalau punya kulit sensitif, sangat dianjurkan konsultasi dulu sebelum menggunakan lemon ya, kepada dokter atau dokter spesialis kulit ya, karena asam sitrat ini kan bersifat asam juga, sehingga menimbulkan sensitivitas atau rasa kayak terbakar, lalu juga panas, dan akhirnya mengiritasi kulit. Madu. Nah, madu ini juga bisa karena memiliki sifat antiinflamasi sama mempunyai zat antioksidan yang dapat membantu mengurangi gitu ya hiperpigmentasi pada kulit. Yogurt juga bisa karena mengandung asam laktat, di mana asam laktat ini juga bisa sebagai ini ya gen eksfoliator pada kulit. Jadi gen eksfoliator alami pada kulit yaitu asam laktat itu juga bisa terdapat dari yogurt ya. Makanya sekarang itu banyak yang masker-masker DIY ya, itu DIY ya, dari yogurt, madu maupun campuran itu. Lalu juga memilih pelembab yang tepat, pembersih yang tepat, lalu pelembab yang tepat, dan kalau mau ditambah serum atau essence untuk atau sebagai pencerah kulit sesuai dengan jenis dan kondisi kulit. Lalu kandungan bahan aktif seperti kojic acid, alpha-arbutin atau vitamin C yang dapat membantu mencerahkan kulit. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa vitamin C ini adalah zat yang bisa mengiritasi terhadap kulit sensitif juga. Jadi disarankan kalau mempunyai kulit sensitif itu konsultasi dulu dengan dokter apakah vitamin C-nya itu bentuk langsung di skincare itu adalah bentuk langsung dari vitamin C atau turunan vitamin C. Biasanya kalau vitamin C langsung atau ascorbic acid langsung itu dapat mengiritasi kulit. Tetapi kalau misalnya turunannya itu aman untuk kulit sensitif biasanya. Lalu baca juga label-label ingredients ya di moisturizer itu biasanya
ada yang mengandung bahan kimia keras gitu atau pewarna buatan atau pengawet. Misalnya seperti paraben, seperti yang kita ketahui, paraben itu sudah dihindari untuk untuk ada dalam moisturizer seperti itu ya. Jadi ya dihindari bahan-bahan yang mengandung paraben gitu. Bisa konsultasi, lalu yang step terakhir adalah bisa konsultasi dengan dokter atau praktisi-praktisi dari dermatologis gitu ya, supaya nggak salah langkah nih menentukan apakah kulit saya ini sensitif atau enggak, lalu kering atau enggak, normal atau berminyak seperti itu. Karena masing-masing tipe kulit itu membutuhkan um, suatu suatu treatment yang berbeda. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, banyak sekali memang bahan-bahan aktif pada kosmetik untuk hiperpigmentasi. Seperti yang dapat menghambat tirosinase, yang menghambat enzim tirosinase ini ada hidroquinon, lalu N-asetilglukosamin, sama glutathione. Adapun azelaic acid, arbutin, aloesin. Aloesin ini bahan aktif yang ada pada lidah buaya ya. Jadi misalnya kalau kulitnya kebakar gitu kan, sunburn, bisa pakai lidah buaya langsung, itu bisa sebenarnya. Jadi dia tidak menimbulkan hiperpigmentasi lagi atau erythema, biasanya seperti itu. Lalu kojic acid, macam-macam flavonoid dan saponin. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk bahan aktif yang ada pada licorice extract, yaitu glabridin. Glabridin ini 16 kali lebih poten daripada hidroquinon. Kita pakai 0, sekian persen pun dia hasilnya lumayan, hampir sama dengan hidroquinon. Hidroquinon yang 2% ya. Lalu untuk ada lagi niacinamide, lalu fumaric acid, terus ascorbic acid, ellagic acid, dan licorice acid. Nah, ini beberapa contoh yang beredar di pasaran seperti Clarins ya. Clarins yang whitening night cream itu juga bisa, all spot whitening corrector itu hanya untuk di dark spot aja. Lalu ada YSL, ada La Prairie, lalu ada Elizabeth Arden, itu juga ada Revlon yang fairness cream juga bisa. Ada Lakme ini juga. Lalu ada Olay juga. Garnier ini paling paling sering ya kita temui. Garnier ini ada di yang vitamin C itu ya. Lalu ada Fair and Lovely juga. Fair and Lovely multivitamin yang sering kita lihat iklannya itu. Lalu ada Himalaya Fairness Cream itu juga ada. Pond's, sama ini Emina ini sepertinya. Emina Fairness Cream. Nah, ini zat-zat tadi, zat aktif yang dapat membantu memudarkan hiperpigmentasi gitu. Seperti aloesin yang terdapat pada aloe vera, alpha bisabolol itu membantu menenangkan. Itu terdapat pada chamomile biasanya, arbutin. Nah, arbutin ini banyak sekali terkandung dalam berry-berry gitu ya. Jadi beerberry, cranberry, blueberry, strawberry juga ada tapi sangat sedikit. Strawberry lebih banyak vitamin C-nya daripada arbutin. Itu dia bisa menghambat enzim tirosinase sama polimerase dari DICA. Lalu juga ada ellagic acid yang terdapat pada green tea, strawberry, geranium, anggur, cherry, dan kacang-kacangan. Lalu ada glabridin seperti yang saya bilang tadi, terdapat pada licorice extract atau akar manis. Beda ya, akar manis sama kayu manis. Kalau kayu manis itu cinnamon, kalau akar manis itu licorice. Hesperidin, hesperidin itu banyak terkandung di dalam buah jeruk ya, sitrus seperti lemon, jeruk, gitu. Apalagi banyak jeruk jeruk lemu kalau ada yang tahu. Terus liquiritin, procyanidin,
dan Silmering. Nah, salah satunya adalah juga rutin berolahraga. Olahraga ini kenapa sih bisa membantu memudarkan hiperpigmentasi? Karena dapat meningkatkan sirkulasi darah. Dan seperti yang kita ketahui, kalau sirkulasi darah ini lancar, otomatis aliran oksigen ini lancar. Oksigen ini dibutuhkan untuk metabolisme sel-sel agar beregenerasi lebih cepat. Jadi, kulit akan lebih cepat untuk menyembuhkan diri dari hiperpigmentasi. 3 sampai 4 kali seminggu, sekitar 15 sampai 30 menit aja untuk menjaga kesehatan kulit. Lalu juga menghindari terlalu banyak stres. Nah, meditasi juga dapat membantu. Sekian dari presentasi saya, materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk apoteker Francisca ya, izin bertanya untuk sediaan hidroquinone dan tretinoin, berapa persen yang bisa kita serahkan kepada pasien di apotek tanpa resep dokter? Biasanya saya memang menawarkan ya untuk orang-orang dengan hiperpigmentasi yang lebih berat kalau hidroquinone itu. Jadi sekitar 2% saya sarankan untuk digunakan kepada orang-orang yang memiliki hyperpigmentasi gitu. Kalau di atas itu, saya pasti meminta resep sebelumnya dari dokter atau saya tanya dulu biasanya berapa lama dia pernah pakai itu gitu. Terus habis itu juga adakah on off dari pemakaian tersebut. Misal 3 bulan lalu dia pakai itu, lalu setelah itu dia nggak pakai itu lagi. Nah, 3 bulan kemudian dia ingin pakai itu lagi. Nah, saya lihat dulu nih sebelumnya dia menggunakan pelembab yang tepat atau tidak, menggunakan sunblock atau tidak. Karena kalau hydroquinone itu kan memang bahaya ya untuk kulit kalau misalnya kadarnya lebih tinggi tapi nggak pakai sunblock atau sunscreen itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi yang lebih dalam lagi. Karena tadi kan side effect-nya dia bisa menyebabkan hiperpigmentasi ochronosis gitu. Lalu untuk Fitrotin Aulia, Kak izin bertanya dalam memberikan rekomendasi terapi topikal pada kasus hyperpigmentasi apa saja yang perlu diperhatikan sehingga dapat memberikan terapi yang sesuai. Kapan harus diberikan hydroquinone, azelaic acid, corticosteroid, dan lain-lain. Sebenarnya kita lihat dulu golongan hiperpigmentasinya apa. Kan? Kalau hiperpigmentasinya ringan seperti melasma begitu ya, melasma ringan yang terjadi di epidermis atas aja, saya biasanya merekomendasikan seperti azelaic acid atau cukup dengan melakukan basic skincare aja dengan niacinamide itu cukup. Tapi kalau misalnya yang lebih dalam, saya biasanya merekomendasikan azelaic acid untuk post inflammation hiperpigmentation gitu. Jadi post inflamasi, hiperpigmentasi post inflamasi, saya menyarankan azelaic acid dengan melakukan regimen. Jadi 2 minggu menggunakan, 2 minggu menggunakan, lalu off sampai 1 bulan, lalu 2 minggu dilanjut kalau masih dirasa ada hiperpigmentasinya, begitu. Kalau kortikosteroid aja sebenarnya nggak bisa sih, biasanya gabungan kortikosteroid dan misalnya hidroquinone gitu atau tretinoin gitu. Jadi bisa dikombinasi gitu. Kalau kortikosteroid plus hidroquinone, saya biasanya yang memang lebih dalam gitu, seperti melasma yang dikarenakan hormon, aging ya, aging terutama. Itu biasanya langsung gabungan yang flusinolone, hidroquinone, sama tretinoin gitu. Atau disarankan dulu tretinoin digunakan selama 2 minggu dengan sedikit aja tretinoin. Biasanya bisa karena tretinoin sendiri kalau dipakai banyak-banyak juga
dia mengiritasi sifatnya, jadi menyebabkan itching sama burning di kulit gitu. Untuk Faradila, sekarang kan banyak produksi glutathione yang dikonsumsi. Itu berapa lama ya baiknya, Kak? Lalu apakah ada efek samping tertentu? Terima kasih. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Glutathione ini sebenarnya memang eh, ada di dalam tubuh kita itu ada, tapi kadarnya sedikit. Lalu juga makanan yang kita makan, seperti ikan-ikan, itu juga ada glutathione-nya atau hormon GSH ya kalau kita bilang. Itu konsumsi berapa lama? Nah, konsumsi berapa lama ini sebenarnya masih jadi perdebatan di apa ya istilahnya di apa namanya para praktisi gitu ya, para dermatologis itu juga masih ada perdebatan gitu. Ada yang glutathione itu kalau nggak salah saya pernah baca di jurnal ya, itu 3 bulan berturut-turut dikonsumsi sebaiknya dihentikan. Karena glutathione sendiri kalau banyak di dalam tubuh juga tidak baik gitu ya. Ada efek sampingnya yang terjadi, seperti di ginjal. Terus kemarin itu saya lihat itu, em, saya baca jurnal di artikel dapat menyebabkan konsumsi selama 3 tahun atau 2 tahun glutathione saya lupa di suatu jurnal gitu ya. Itu dapat mengakibatkan kegagalan ginjal yang akut begitu. Untuk apoteker dini, betulkah vitamin C pemakaiannya harus terpisah dengan retinol? Berapa banyak pemakaian glutathione yang aman tanpa konsultasi dokter? Zat apa yang paling poten untuk hiperpigmentasi? Sebetulnya memang betul vitamin C itu pemakaiannya harus terpisah dengan retinol. Jadi diselang-seling gitu ya. Misalkan hari ini pakai retinol, 2 hari lagi baru boleh pakai vitamin C. Ini kan karena retinol ini kandungan vitamin vitamin A ya masih satu keluarga gitu ya. Retinol ini juga bersifat asam. Vitamin C juga bersifat asam. Di mana yang kita tahu bahwa vitamin C dan retinol ini sama-sama mengiritasi kulit begitu. Jadi digunakannya secara terpisah. Karena kondisi asam ini makanya penggunaannya harus secara terpisah. Walaupun retinol dengan hydroquinone pun juga harus secara terpisah karena dia mengiritasi kulit begitu. Tidak boleh digabung. Efek eksfoliasi eh, suatu bahan itu jika ditimpa dengan bahan lainnya yang bereksfoliasi juga, itu akan menimbulkan hipersensitivitas pada kulit. Berapa banyak pemakaian glutathione yang aman tanpa konsultasi dokter gitu ya. Kalau yang saya baca di jurnal, pemakaian aman glutathione selama 3 bulan itu adalah 500 miligram kalau tidak salah saya lihat di jurnal. Jadi selama 3 bulan setiap hari mengkonsumsi glutathione 500 miligram itu masih diperbolehkan dan belum berefek samping seperti gagal ginjal itu belum. Zat apa yang paling poten untuk hiperpigmentasi? Sebenarnya yang paling poten untuk mencegah hiperpigmentasi itu adalah sunblock atau sunscreen juga boleh. Yang SPF-nya itu ada PA+++. Kenapa saya bilang PA++? Karena SPF aja itu hanya menghambat UVB. Sedangkan PA+++ itu dapat menghambat UVA. Jadi sunblock apapun, mau yang 30, mau yang 40, mau yang 50, itu bagus semua jika ada PA+++. Itu karena bisa menghambat masuknya UVA ke dalam kulit. Kalau zat apa yang paling poten untuk hiperpigmentasi untuk saat ini, eh, zat yang menghambat pemicu dari enzim tirosinase itu aktif gitu. Tadi di PPT saya ada menyebutkan bahwa yang banyak sekali untuk yang apa sih namanya istilahnya menghambat enzim tirosinase begitu ya. Seperti ada glabridin, lalu ada
electric acid itu juga bisa. Bentar, sorry ini belum dimasukkan ke itu. Nanti saya masukkan jualan. Kak, untuk saudari Febrila, Kak, untuk pemberian hidroquinon itu kalau sudah sembuh berarti bisa dihentikan ya? Iya, kalau sudah pudar pun saya sarankan untuk pakai basic skincare. Yang boleh yang ada niacinamide-nya boleh, karena itu mengembalikan lagi skin barrier kita gitu ya, sehingga wajah kita tuh tidak mengalami, kulit kita itu tidak mengalami hipersensitivitas gitu. Terus bagaimana untuk orang-orang yang sudah sembuh tapi ketika lepas katanya muncul kembali. Nah, muncul kembalinya ini harus dikaji apakah sudah menggunakan atau menangani merawat kulitnya sendiri dengan benar seperti double cleansing, lalu menggunakan basic skincare yang tepat dan mengembalikan regimen-regimen yang sebenarnya tidak teratur sebelum penggunaan hidroquinon ya. Jadi misalnya nih, Kak, saya kemarin pakai Melanox gitu ya. Ya, saya sebut merek, sebut aja Melanox. Itu mau hilang eh, apa flek-fleknya. Tapi kenapa ya saya kayak kan pakai 2 minggu, terus saya lepas nih, kok malah muncul fleknya lebih banyak. Nah, itu bisa jadi karena satu, tidak melakukan regimen double cleansing atau pembersihan kulit dengan benar. Kedua, kulitnya nggak dirawat. Jadi, basic skincare tidak digunakan. Ketiga, yang paling utama adalah pos penggunaan hydroquinone harus tetap menggunakan sunblock atau sunscreen. Meskipun di sore hari pun, eh, yang penting yang istilahnya kayak maghrib gitu ya, atau sore, petang, yang memang masih terlihat sinar matahari, itu memang harus pakai sinar matahari karena pasca penggunaan hidroquinone itu skin barrier kita itu sudah sangat tipis sebenarnya. Nah, disitulah penggunaan dari sunblock itu sangat bermanfaat karena UV, sinar radiasi UV eh, yang masuk ke bumi dan masuk ke kulit kita itu diblok oleh sunscreen atau sunblock. Untuk menggunakan hydroquinone dan tretinoin perlukah tapering dose? Tapering dose, kalau tapering dose, iya sebenarnya. Apalagi kalau misalnya dia habis perawatan dari dokter gitu ya, memang disarankan untuk untuk hydroquinone gitu. Hidroquinone dan tretinoin. Biasanya dokter-dokter atau dermatologis itu menyarankan tapering dose. Kalau saya di komunitas gitu ya, saya pasti menyarankan yang paling bawah dulu. Baru kalau nggak mempan, pelan-pelan dosisnya dinaikkan. Atau bagaimana stop penggunaan dua obat tersebut? Beberapa pasien ada yang ketergantungan dengan tretinoin. Eh, Tretinoin dengan dosis tinggi atau yang rendah. Sebenarnya kalau tretinoin sendiri itu bisa menyebabkan iritasi ya, maksudnya kayak itu tadi rasa kebakar sama kayak itching atau gatal, lalu juga perih gitu di sekitar cuping hidung, ujung hidung ini atau di sekitar bibir sama sekitar dahi biasanya seperti itu. Jadi kalau stop langsung saya tidak sarankan, tapi di tapering atau diturunkan dosisnya pelan-pelan. Kalau sudah paling minimal pakai tretinoin atau hidroquinone yang paling minimal dosisnya, bisa digunakan skincare atau moisturizer saja. Pokoknya pembersihan dan moisturizer dan sunblock itu yang paling penting untuk merawat kulit kita. Izin bertanya, kandungan skincare vitamin C mudah teroksidasi dan terdegradasi oleh cahaya. Akan tetapi kemasan skincare dari plastik dan transparan. Apakah skincare tersebut kandungan vitamin C masih aman saat digunakan? Apakah masih bisa memberikan efek terapi yang diinginkan? Terima kasih. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Vitamin C mudah teroksidasi? Iya, benar. Nah, sekarang untuk formulasinya sendiri. Formulasi di produknya itu apakah memakai pure vitamin C atau pure ascorbic acid atau turunan dari ascorbic acid. Biasanya yang mudah teroksidasi adalah pure ascorbic acid.
Sedangkan turunan dari ascorbic acid-nya itu sangat stabil atau tidak mudah teroksidasi dalam skincare. Jadi mungkin skincare yang menggunakan vitamin C atau ascorbic acid itu yang dari plastik ya kemasannya itu mungkin ini apa turunan dari vitamin C. Jadi aman. Apakah skincare kandungan vitamin C masih aman saat digunakan? Balik lagi tadi kalau misalnya kandungannya adalah turunan dari vitamin C itu masih aman dengan kemasan yang seperti itu karena turunan vitamin C itu biasanya stabil daripada pure ascorbic acid dan masih bisa memberikan efek terapi dengan jangka waktu yang lama. Mohon bertanya untuk apoteker Sri. Mohon bertanya batasan sejauh mana kewenangan apoteker dalam memberikan terapi hiperpigmentasi. Ini masih jadi perdebatan juga untuk kewenangan apoteker dalam memberikan terapi hiperpigmentasi. Karena kan kita yang membuat diagnosa untuk hiperpigmentasi itu dokter. Jadi kita hanya bisa lihat yang di luar saja, maksudnya dilihat apakah hiperpigmentasi ini termasuk tebal atau enggak, melasma atau post inflamasi begitu ya. Nah, kalau kita berpraktik di komunitas ini, saya biasanya menyarankan dengan dosis yang seminimal mungkin dahulu, atau paling enggak diperbaiki dulu skin barrier-nya seperti memberikan terapi dengan urea gitu ya. Ada urea itu apa sediaan kalau nggak salah. Oh ya, Carmet. Biasanya saya anjurkan pakai itu terlebih dahulu, baru menggunakan yang hidroquinon itu. Atau em, boleh menggunakan hidroquinon kalau misalnya orang tersebut ya sudah mempunyai basic skincare yang bagus. Untuk apoteker Nurgaisani, PA plus kasus Jawa, ini yang ditanyakan apa ya? Mohon maaf, apoteker Nurgaisani, saya belum menangkap maksud pertanyaannya. Untuk Umul Mursida, dosis penggunaan suplemen kolagen dalam menjaga kesehatan kulit. Terima kasih. Kalau kolagen, saya belum bahas di sini ya. Saya hanya membahas yang hiperpigmentasi aja. Tetapi kalau suplemen kolagen, apa bisa menjaga kesehatan kulit? Iya. Cuma untuk suplemennya sendiri, yang dianjurkan berapa, saya juga belum membaca secara penuh ya, berapa-berapanya yang bisa menjaga kesehatan kulit. Dosis penggunaan kalau suplemen kolagen, hmm, nanti saya simpan ya, nanti kalau sudah ketemu saya jawab lagi pertanyaannya. Karena untuk kolagen ini juga bingung kita untuk melakukan dosisnya, karena masih menjadi perdebatan juga di para praktisi kesehatan gitu ya. Karena kolagen ini bukan cuma untuk kesehatan kulit aja, tapi kesehatan sendi, tulang itu juga butuh kolagen. Lalu untuk apoteker Nurgaisani lagi, penggunaan retinol di hari pertama. AHBHA. Retinol di hari pertama, AHBHA di hari kedua. Bagaimana? Apakah perlu moisturizer? Saya tidak menganjurkan bahwa penggunaan retinol di hari pertama, AHBHA di hari kedua. Saya lebih menyarankan dieksfoliasi terlebih dahulu menggunakan AHBHA, baru menggunakan retinol di hari kedua atau ketiga. Karena penggunaannya itu menurut saya selang-seling ya. Jadi habis dieksfoliasi baru menggunakan retinol. Begitu. Apakah perlu moisturizer? Iya, sangat perlu karena eh, kalau kita melakukan eksfoliasi otomatis cenderung kering kan. Cenderung kering ini dapat menimbulkan satu kulit kering atau dua kulit berminyak di mana kulit berminyak ini eh, adalah manifestasi dari kulit yang dehidrasi itu tadi. Jadi diperlukan moisturizer setelah menggunakan AHBHA dan retinol.
Untuk Saudari Sri, pemakaian hidroquinon apa seperti pemakaian hidroquinon apa seperti exfoliating ya Kak, dipakai malam hari, besoknya wajib sunscreen. Atau bisa kapan saja lalu dilanjut pemakaian sunscreen. Untuk urutan pemakaiannya apakah sebelum pelembab atau sudah pelembab? Terima kasih Kak. Kalau hidroquinon, itu penggunaannya berbeda dengan exfoliating ya. Jadi hidroquinon itu dipakai setiap hari, nggak apa-apa. Asal penggunaannya itu setelah moisturizer atau sebelum moisturizer itu juga nggak apa-apa. Jadi biasanya saya sarankan kalau misalnya orang dengan kulit yang cenderung kering, hidroquinon itu digunakan setelah moisturizer. Tapi kalau normal atau berminyak, saya sarankan hidroquinon itu digunakan sebelum moisturizer. Nah, kalau penggunaan hydroquinone sama penggunaan zat exfoliating itu memang wajib penggunaannya dibarengi dengan sunscreen di pagi harinya. Karena seperti yang kita tahu, hydroquinone dan zat exfoliating itu sangat membuat kulit sensitif. Jadi, untuk menghindari terjadinya apa ya namanya kayak timbul yang lebih dalam lagi ya hiperpigmentasinya, digunakan sunscreen di pagi hari itu wajib. Untuk Apoteker Lilis, terima kasih sama-sama. Untuk Saudari Nur, apakah jika pakai hidroquinon perlu tambahan sunscreen? Perlu. Hidroquinon hanya perlu dipakai di malam hari, tidak perlu dipakai di pagi hari, dan pagi hari setelah menggunakan hidroquinon di malam hari harus menggunakan sunscreen. Walaupun ini kita tidak keluar rumah, tapi penting menggunakan sunscreen gitu. Mohon maaf, sunscreen. Karena sinar ultraviolet ini dapat menembus melalui jendela gitu kan, melalui lubang ventilasi-ventilasi yang lain seperti pintu, jendela itu bisa menembus. Lalu kita kan juga setiap hari menggunakan gadget yang otomatis juga perlu apa istilahnya kayak protektor gitu ya untuk kulit kita. Saudara Junaidi, bagaimana cara mengetahui skin barrier-nya sudah rusak dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau skin barrier-nya rusak, otomatis orang itu mengalami hipersensitivitas yang pertama. Yang kedua, akan terjadi semisal jerawat yang berlebihan pertama. Orang dengan kulit normal atau kulit sehat itu tidak mudah terkena penyakit kulit seperti jerawat ataupun gatal-gatal, lalu juga merah-merahan, itu tidak mungkin terjadi karena apa? Pori-porinya rapat. Pori-pori rapat itu tidak mudah terjadinya atau terbentuknya komedo ataupun bakteri-bakteri yang masuk ke kelenjar minyak begitu. Sehingga orang yang dengan skin barrier-nya rusak sudah pasti ya dia kayak ya itu tadi yang saya sebutkan kayak kulit mengelupas, lalu juga over apa ya istilahnya kayak berminyaknya itu over banget itu pasti dehidrasi dia. Lalu juga terjadinya seperti penyakit kulit seperti misalnya anu bisa itu jamur kan, lalu akne juga bisa, lalu kayak ras gitu ya tiba-tiba ras sendiri gitu kena air perih sekali, nah itu bisa terjadi karena skin barrier-nya rusak. Dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Memperbaiki regimen dari perawatan kulit sebelumnya. Jadi basic skincare diutamakan seperti double cleansing atau pembersihan dengan 2 kali ya. Jadi pakai pakai susu pembersih atau pakai krim yang pembersih atau cleansing balm juga boleh yang bersifat melembabkan. Kalau misalnya kulitnya memang hipersensitivitas cenderung kering ya, tapi kalau misalnya kulitnya berminyak, bukan yang dehidrasi ya, berminyak itu bisa menggunakan micellar water juga bisa. Lalu cuci muka, cuci cuci wajah ya, cuci wajah dengan sabun yang mild atau gentle juga bisa. Lalu menggunakan moisturizer.
serum atau essence di stok. Untuk Saudara Alin, untuk pemakaian sunscreen berulang setiap berapa jam sekali dan apa bisa langsung ditimpa lagi atau harus dibersihkan dulu baru dioleskan lagi sunscreennya? Kalau saya biasanya ya, kalau melakukan sunscreen, itu sunscreen itu saya ulang setiap 2 jam. Jadi saya bawa dari rumah, saya memang pakai sunscreen yang lotion gitu ya, atau yang krim gitu. Lalu saya bawa sunscreen yang spray untuk reapply dari setiap 2 jam itu tadi, sehingga bisa ditimpa langsung. Jadi nggak usah dibersihkan dulu. Nah, kalau misalnya eh, hanya ada yang sunscreen, yang krim atau lotion, ini dilihat dulu apakah dia memakai make up apa enggak. Kalau memakai make up otomatis harus dibersihkan dulu, baru ditimpa lagi, baru digunakan lagi sunscreennya gitu. Kalau nggak pakai make up, dioleskan lagi sunscreennya nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan nanti sampai di rumah atau saat ingin beristirahat itu harus benar-benar bersih, karena sunscreen itu ada yang bersifat dia meninggalkan residu. Jadi memang harus bersih ya sebelum kita beristirahat atau tidur, sehingga tidak menimbulkan clogging pore atau tersumbatnya pori-pori yang memunculkan masalah baru lagi, yaitu jerawat. Apoteker Elma, untuk pemakaian glycolic acid bisa dipakai setiap hari, Kak. Lalu untuk post chemical peeling skincare apa aja yang boleh dipakai, Kak? Terima kasih. Untuk glycolic acid, itu bisa dipakai setiap hari. Menurut saya tergantung dari sensitivitas kulit masing-masing ya. Saya dengan glycolic acid 5% masih bisa saya pakai setiap hari ini ya. Tapi kalau misalnya yang sensitif mungkin 2 kali dalam seminggu cukup. Biasanya kan glycolic acid kalau toner ya, atau ya toner ya, itu yang beredar di pasaran ada yang 5% dan 10%. Saya 5% masih bisa mentolerir jika digunakan setiap malam saja. Pagi nggak pakai, malam aja, besok paginya pakai sunscreen. Lalu untuk post chemical peeling skincare apa yang boleh dipakai? Yang mild, jadi nggak boleh yang ada asamnya seperti retinol, ascorbic acid, itu tidak boleh. Jadi diusahakan untuk pakai yang seperti niacinamide atau yang melembabkan, jadi tidak mengiritasi kulit lebih dalam. Untuk umul, efikasi asam azaleat dalam terapi hiperpigmentasi. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk azelaic acid itu dia menghambat enzim tirosinase ya. Di PPT sebelumnya sudah saya jelaskan, itu menghambat enzim tirosinase untuk memproduksi atau berjalannya melanogenesis gitu. Sehingga melanin ini tidak dapat terbentuk di dalam melanosit. Jadi ya sangat kuat karena dia menghambat enzim tirosinase. Izin bertanya untuk apoteker Dini. Untuk kesehatan kulit didahulukan pemakaian glutathione, astaxanthin, atau kolagen. Saya sangat menyarankan yang astaxanthin. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena glutathione sendiri dan kolagen ini masih menjadi perdebatan di para praktisi ya, apakah aman atau tidaknya dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun kita tahu sendiri bahwa kolagen ini adalah memang zat yang alami ada di tubuh. Begitu juga glutathione. Tapi penggunaan glutathione dan kolagen dengan jangka panjang belum ditemukan, belum ditemukan, masih menjadi perdebatan bahayanya atau enggak. Sedangkan jika glutathione itu sudah ada penelitiannya bahwa ada dosis maksimal setiap hari dan ada penggunaan jangka waktu ya. Jadi dia bisa digunakan selama jangka waktu berapa. Kalau astaxanthin ini tergolong aman. Saya pun juga menggunakan atau mengkonsumsi astaxanthin sebagai suplemen kulit gitu ya. Jadi astaxanthin ini dia adekuat sekali, lebih adekuat daripada vitamin C. Dia juga untuk meregenerasi sel-sel baru, mempercepat metabolisme dan
apa ya, juga bisa menghambat tirosinase begitu untuk mencegah pembentukan melanin. Untuk apoteker lilis, kalau hanya menggunakan micellar water tanpa double cleansing, apa bisa maksimal untuk memperbaiki skincare barrier, skin barrier. Kemudian ada beberapa micellar water dan kandungan alkohol, apakah itu aman? Mungkin kita terjadi kulit kering. Untuk apoteker lilis, ini bagus pertanyaannya. Micellar water tanpa double cleansing saya tidak menyarankan ya, karena di dalam micellar water sendiri ada residu yang berupa surfaktan. Jadi kita harus double cleansing juga menggunakan pembersih wajah gitu, atau sabun cuci wajah. Ini tidak bisa maksimal ya dalam memperbaiki skincare barrier, soalnya micellar water ini cuma membersihkan aja, membersihkan lapisan teratas dari kulit, bukan untuk merawat atau memperbaiki skin barrier gitu. Kemudian ada beberapa micellar water ada kandungan alkohol. Nah, kalau alkohol itu masing-masing tergantung dari jenis kulit masing-masing sendiri. Apakah sensitif atau tidak menggunakan alkohol. Seperti saya, kalau alkohol itu saya tidak bisa. Jadi sering menimbulkan perih di sekitar ujung hidung sama di ujung bibir. Jadi saya tidak bisa menggunakan micellar water yang ada alkoholnya. Sebenarnya aman atau enggak tergantung dari jenis kulit masing-masing. Kalau mungkin terjadi kulit kering itu sangat mungkin karena alkohol itu dia berfungsi menyerap, istilahnya kayak menyerap air dari dalam. Jadi dia memang menyegarkan, tapi menyerap air dari dalam sehingga sel-sel di dalam kulit ini bisa kekurangan air gitu loh. Oh, gimana ya istilahnya? Pokoknya dia itu menyerap kandungan air dari sel-sel di dalam kulit gitu. Dan menguapkan. Alkohol itu sifatnya seperti itu. Jadi dia menyebabkan kulit kering dan menyebabkan iritasi pada kulit. Glikor 8 dan 10 ada karya apotek. Oh, siap. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Ini ada pertanyaan dari apoteker Dini. Astaxanthin berapa kali sehari Kak diminum ditambahkan vitamin E lebih baik kah? Untuk kita yang untuk wanita ya terutama, vitamin E itu mungkin tidak menimbulkan efek pada kita wanita, tetapi vitamin E ini ada efek sampingnya untuk eh, laki-laki begitu ya, dan pada pria. Pada jurnal atau artikel penelitian disebutkan bahwa vitamin E yang dikonsumsi terus-menerus dengan dosis sekitar 250 IU ke atas itu dapat menimbulkan penumpukan di prostat sehingga dapat menimbulkan kanker prostat. Kalau tidak salah saya baca di jurnal penelitian seperti itu. Kalau astaxanthin itu biasanya saya minum yang 4 mg. Satu kali sehari pun cukup. Tapi kalau misalnya astaxanthin yang 2 mg juga 2 kali sehari, tidak apa-apa. Apoteker Lilis, terima kasih kembali. Saya senang kalau bisa membantu kalian semua untuk mengerti tentang regimen kulit bagaimana sebaiknya. Gitu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke Primadi sebagai moderator. Ya, Terima terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Devi. Wah, luar biasa ya. Tadi beberapa pertanyaan ini sangat banyak sekali. Eh, saya memang tidak terlalu menguasai topik ini ya, sejawat. Jadi mohon maaf saya tidak bisa banyak menanggapi dan juga menambahkan. Kalau menambahkan nggak ada begitu. Cuma mungkin ada satu di sini ada tadi pertanyaannya dari mana ya yang ini ya batasan sejauh mana kewenangan apoteker ini saya mau menambahkan sedikit ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya oleh Devi bahwa untuk penegakan diagnosis memang itu ranah dari tenaga medis begitu. Nah, jadi kita posisinya di sini membantu ya, membantu pasien bagaimana mengelola obat
yang digunakan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, merawat kondisi yang atau menjaga. Nah, itu jadi seperti itu ya kira-kira. Merekomendasikan sediaan-sediaan ya, memilihkan apa sediaan yang sesuai ya, kemudian suplemen yang digunakan seperti itu. Termasuk cara pemakaian, cara penyimpanan dan seterusnya. Karena kita sendiri tahu ya banyak ya pasien-pasien kita ini yang tidak tahu cara menyimpannya sehingga sediaannya itu menjadi lebih cepat rusak. Nah, kalau rusak maka tidak lagi efektif untuk terapi. Nah, ini eh, apalagi tadi ini sediaan-sediaan yang sensitif tadi ada yang termolabil, ada yang fotosensitif dan sebagainya itu kita harus tahu sebagai apoteker kita mesti tahu. Tadi pertanyaan baik sekali ya bagaimana vitamin C dan sebagainya. Saya juga ternyata ada juga tuh ya vitamin C yang eh, stabil begitu ya, ya turunan dari vitamin C begitu. Kemudian tadi glutathione dan sebagainya meskipun ia suplemen tapi juga ada rentang terapi ya begitu ya Dev ya. Jadi kita harus tahu itu harus aware ya. Saya sendiri tidak terlalu menguasai untuk topik itu jadi ini bagi saya juga menarik ya ilmu-ilmu baru minimal kalau tidak untuk pasien minimal untuk saya sendirilah nah gitu ya karena ini saya glowing ini karena efek kamera ini. Nah kalau Devi asli itu ya Devi asli kalau saya efek kamera kalau saya ini ya teman-teman. Oke begitu jadi insya Allah sudah tidak ada lagi ini sudah sampai pas ya 23.4 tadi mulainya juga 19.30 saya pikir waktu yang tepat untuk kita akhiri teman-teman nanti terima kasih sekali lagi Devi nanti recordingnya Insya Allah akan di-upload di YouTube biasanya H+1 atau H+2 tapi nanti diusahakan sesegera mungkin dan akan diumumkan linknya di grup WA begitu ya di grup WA kelas farmakoterapi jadi teman-teman ini sesi ini refreshment bagi kita nanti insya Allah seminggu depan atau 2 minggu lagi akan ada kelas farmakoterapi selanjutnya. Silakan kalau ada usulan topik bisa disampaikan juga di grup kelas farmakoterapi. Demikian sebagai pengelola kelas farmakoterapi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada apoteker Devi Magister Farmasi. Kita berikan aplaus ya melalui reaction di sini. Nah, ini pakai aplaus. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, makasih Devi. Jangan bosan-bosan ya, Dev. Oke.